She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas materi pembelajaran ekonomi pada bab 8 yang berjudul tentang konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Apa saja sih yang akan dibahas? Yang pertama adalah pengertian perdagangan internasional, yang kedua manfaat perdagangan internasional, yang ketiga faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, yang keempat teori perdagangan internasional, dan yang kelima kebijakan perdagangan internasional. Pada bagian A ada pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pada bagian B ada manfaat perdagangan internasional. Manfaat yang pertama yaitu menjaga stabilitas harga, persediaan barang yang terbatas di dalam negeri, sementara kebutuhan manusia terus meningkat dapat mendorong naiknya harga. Yang kedua, ada menambah devisa negara. Kegiatan ekspor dan impor yang menjadi kekhasan aktivitas perdagangan internasional dapat menghasilkan devisa bagi pemerintah. Yang ketiga, ada memperluas lapangan kerja. Adanya perdagangan internasional mendorong dan memperluas lapangan kerja. Hal ini terjadi karena terbukanya kesempatan kerja baru. Yang keempat, ada transfer teknologi. Produk barang-barang impor yang canggih seperti handphone, televisi, mobil, motor, dan komputer akan diiringi dengan bagaimana cara penggunaan dan cara pemeliharaannya. Yang kelima, ada memperluas pasar hasil produksi dalam negeri. Perdagangan internasional membuka kesempatan bagi industri dalam negeri untuk memperluas pasar. Pemasaran barang hasil produksi tidak terbatas hanya di dalam negeri, tetapi dapat dilakukan di luar negeri. Yang keenam, ada peningkatan kualitas produk. Barang atau jasa yang diperdagangkan harus memenuhi standar baku yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, ada meningkatkan daya saing negara di dunia internasional. Perdagangan internasional mendorong suatu negara untuk selalu menciptakan terobosan baru di dalam inovasi produk. Yang terakhir, ada mempererat persahabatan antar negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertukaran barang antar negara menjadikan kebutuhan para warga negaranya dapat terpenuhi. Dengan semakin seringnya saling tukar barang dan jasa, maka persahabatan negara yang terlibat dalam proses pertukaran barang semakin meningkat. Pada bagian C ada faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang pertama ada faktor pendorong perdagangan internasional. Berikut adalah faktor-faktornya. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Indonesia secara geografis beriklim tropis sehingga berpotensi untuk menghasilkan produk pertanian atau perkebunan, misalnya teh, karet, kopi, dan lainnya. Adapun di negara kawasan Timur Tengah yang cukup banyak menghasilkan minyak bumi. Yang kedua, ada perbedaan sumber daya manusia. Kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia suatu negara dengan negara lainnya berbeda. Misalnya, ada negara yang mampu membuat kendaraan bermotor, tetapi ada negara yang hanya mampu menghasilkan alat-alat yang sederhana. Padahal barang tersebut dibutuhkan di negara lain. Yang ketiga, yaitu keuntungan dari adanya spesialisasi. Suatu negara yang sudah mampu membuat barang tertentu masih memungkinkan mendatangkan barang yang sama dari negara lain. Hal ini disebabkan harganya lebih murah jika dibandingkan memproduksi barang yang sama di negaranya. Yang keempat ada selera atau diferensiasi produk. Indonesia mengimpor apel dari New Zealand karena banyak penduduk Indonesia yang menyukai apel New Zealand. Hal ini bukan berarti Indonesia tidak memiliki daerah penghasil apel, melainkan karena selera masyarakat terhadap apel dari negara lain. Yang kelima ada perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi yang dimiliki di setiap negara mendorong terjadinya perdagangan internasional. Contohnya, Jepang yang sudah berhasil menciptakan teknologi untuk merakit mobil dan motor, sementara Indonesia belum mampu. Yang keenam, kemampuan negara memproduksi barang atau jasa. Kemampuan setiap negara dalam memproduksi suatu barang atau jasa relatif terbatas, seperti terbatasnya modal yang dimiliki. Yang ketujuh, perbedaan biaya produksi. Perbedaan biaya produksi dapat terjadi karena murahnya biaya tenaga kerja seperti di Tiongkok dan India. Selain itu, dapat juga disebabkan tingginya teknologi seperti di Jepang dan Eropa, yang memungkinkan adanya produksi massal. Dan yang terakhir ada perbedaan sosial dan kebudayaan.
Perbedaan nilai-nilai budaya seperti rasa kebanggaan yang tinggi jika menggunakan produk luar negeri dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Dengan memanfaatkan keragaman dan keunggulan antar bangsa, berarti kita telah mensyukuri salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa. Faktor selanjutnya yaitu faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu kebijakan proteksi oleh pemerintah. Proteksi perdagangan diambil dengan berbagai bentuk seperti tarif impor, subsidi, kuota, pelabelan, persyaratan keamanan, dan kesehatan produk. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan perekonomian domestik, misalnya melindungi produsen lokal dari persaingan impor. Yang kedua yaitu apresiasi mata uang dalam negeri. Ketika nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lain meningkat, satu mata uang dapat membeli lebih banyak mata uang lain. Apresiasi membuat produk luar negeri lebih murah bagi pembeli dalam negeri, sehingga mendorong pengiriman impor. Yang ketiga yaitu kualitas sumber daya yang rendah. Rendahnya kualitas produk secara otomatis akan melemahkan daya saing dari produk tersebut dibanding produk negara lain yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dan modal yang melimpah. Yang keempat, perbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan risiko yang tinggi. Sistem pembayaran yang berlaku di suatu negara dengan negara lainnya juga tentu tidak otomatis sama. Jika sistem pembayarannya sudah modern, maka importir dan eksportir dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan LC sehingga lebih praktis dan aman. Yang kelima, terjadinya perang. Gejolak politik yang terjadi di suatu negara menyebabkan kegiatan ekonomi penduduk negara tersebut tidak stabil, terlebih sampai kepada kegiatan perang antar negara. Yang keenam ada proteksi wilayah regional. Organisasi ekonomi pada tingkat regional biasanya akan membuat kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi di negara-negara anggotanya. Salah satu wujud kebijakannya diantaranya adalah memproteksi produk-produk negara anggotanya dari produk negara non-anggota atau negara di luar regionalnya. Yang terakhir ada jarak antar negara atau biaya transportasi. Secara umum, faktor penghambat perdagangan internasional dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hambatan struktural dan hambatan strategis. Hambatan struktural datang dari kebijakan pemerintah, kontrol atas bahan baku tertentu yang dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan besar, dan kebijakan organisasi ekonomi regional. Pada bagian D ada teori perdagangan internasional. Apa saja sih teorinya? Teorinya ada dua, yaitu teori klasik dan teori modern. Menurut Adam Smith, ekonomi klasik menekankan pada kekuatan pasar, sehingga dalam pelaksanaannya menolak adanya campur tangan pemerintah. Selain itu, ekonomi klasik juga memiliki tujuan utama, yaitu kemakmuran. Artinya, semua barang atau jasa tersedia sesuai dengan kemampuan. Teori klasik dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Yang kedua ada teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori keunggulan mutlak mengungkapkan pertukaran akan terjadi di antara dua negara jika setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu. Contoh perhitungan teori mutlak. Teori keunggulan komparatif memiliki arti yaitu suatu negara mempunyai keunggulan yang lebih besar pada suatu jenis barang dibanding barang lainnya. Perhitungan teori komparatif. Teori modern menekankan pada perpaduan dan perancangan sehingga terlihat lebih menyeluruh. Teori modern berusaha untuk memberikan sintesa yang menyeluruh bagian-bagian yang berhubungan dengan semua bidang studi tersebut untuk mengembangkan suatu teori organisasi yang diterima umum. Pada bagian E tentang kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur proses pertukaran barang atau jasa antar pelaku ekonomi lintas negara. Macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan dalam bidang ekspor meliputi yang pertama yaitu tarif. Tarif adalah pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif juga dapat digolongkan menjadi bea ekspor dan bea transito. Bea ekspor adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain. Bea transito adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan. Barang tersebut tujuan akhirnya adalah negara lain.
Yang kedua yaitu subsidi. Pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan untuk memproduksi barang-barang atau jasa. Dengan demikian, biaya produksi bisa ditekan sampai produksi dalam negeri menjadi lebih murah dan bisa bersaing dengan produksi luar yang lebih mahal harganya. Yang ketiga yaitu dumping. Dumping adalah kebijakan yang menetapkan harga jual barang di luar negeri lebih murah dibanding dengan harga di dalam negeri. Tujuan kebijakan dumping adalah untuk menguasai pasar luar negeri. Yang keempat yaitu diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan yang berbeda. Diskriminasi harga dapat terjadi karena adanya perang tarif. Kebijakan dalam bidang impor meliputi Yang pertama yaitu larangan impor. Larangan impor adalah salah satu tindakan pemerintah yang dilakukan dengan melarang impor untuk maksud dan tujuan tertentu. Yang kedua yaitu kuota. Kuota adalah pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang tertentu selama waktu tertentu. Aku lelah. T-Tap Menyera Jangan Semangat.